Penuhi hati kami Tuhan, penuhi pikiran kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Siaplah hati kami Tuhan untuk memuji Engkau. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita mau datang ke baiknya Tuhan. Dengan hati bersyukur
Amin. Pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami. Bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkaulah penolong dalam kehidupan kami. Engkau penolong kami yang setia
pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersukacita di dalam sukacita ilahi pada pagi hari ini Tuhan. Dan hamba percaya berkat-berkat Tuhan yang Kau sudah curahkan di setiap jemaat Tuhan yang ada. Mereka merasakan dan mengalami bagaimana pencurahan berkat di setiap pribadi. Sukacita, damai, sejahtera mengalir di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Engkau Allah mengurapi, Engkau Allah berbicara, Engkau menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami makin hari makin kuat bersama dengan Engkau. Tuhan mengurapi hamba-Mu, memberikan hikmat-Mu Tuhan, yang dapat berbicara dengan kekuatan, dengan pengurapan dari Roh Kudus saja. Intipan setan kuasa gelap dalam nama Yesus, hancurkan, Kau patahkan semuanya. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kembali kita ada di dalam rumah Tuhan. Dan firman Allah pagi hari ini saya beri tema mengatasi kecemasan di masa sukar. Masih berlanjut, kuat di masa sukar, kemarin maju di masa sukar, dan hari ini saya beri tema mengatasi kecemasan di masa sukar. Saudara, kecemasan dalam kamus besar bahasa Indonesia berbicara tentang gelisah. Kecemasan juga dia terjadi oleh karena ada situasi yang memicu sehingga timbul rasa cemas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak mampu mengatasi kecemasan itu akan membuat kita gelisah, dan lama-lama kita hidup di dalam ketakutan. Kalau kita sudah hidup di dalam ketakutan, itu dapat mempengaruhi kehidupan kita, baik kesehatan kita, itu dapat terpengaruh oleh karena kecemasan yang tidak kita mampu atasi. Dapat membuat kita sakit oleh karena kecemasan yang tidak teratasi. Tapi pada pagi hari ini saudara, kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana mengatasi kecemasan tersebut. Saya sudah kemukakan tadi bahwa kecemasan terjadi oleh karena ada sesuatu yang memicu. Hari-hari ini puji Tuhan, dibanding dengan awal tahun lalu, kecemasan kita mulai berkurang. Bahkan mungkin ada yang sudah tidak cemas lagi ketika di Indonesia dinyatakan telah telah tertular warganya oleh karena virus corona. Mulai kecemasan, mulai rasa takut terjadi di setiap kehidupan kita manusia. Dibuktikan dengan orang jadi takut keluar, dan oleh pemerintah, kebijakan pemerintah dibuat tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang memicu untuk kita harus berwaspada, kita harus hati-hati, dan telah menimbulkan kecemasan dalam kehidupan kita. Saya katakan puji Tuhan, hari-hari ini kita kecemasan tersebut mulai berkurang oleh karena kita melihat segala daya upaya oleh pemerintah, di mana sebisa mungkin setiap masyarakat divaksin, bahkan dipacu setiap hari. Walaupun kadang-kala peserta vaksin hanya beberapa orang, tapi tetap dibuka untuk divaksin. Kalau dulu dengan segala persyaratan mendaftar terlebih dahulu dengan betapa sulitnya, tapi sekarang kita hanya membawa KTP, KK, kita sudah bisa divaksin. Hampir setiap hari, bahkan di bundaran di sini sudah itu selalu dibuka vaksin. Dan ada laporan kalau di RW kita masih ada 1000-an orang yang belum divaksin di RW sini. Jadi dikasih edaran blok ini ada ini yang belum divaksin. Kalau di yang ditanda-tandai untuk memaksa secara tidak langsung untuk orang tersebut, keluarga tersebut ikut vaksin. Kenapa? Supaya tingkat penularan mungkin makin hari makin kecil karena orang pada divaksin semuanya.
Dibuat aturan sedemikian rupa sehingga hanya orang yang sudah divaksin yang boleh beraktivitas di luar. Masuk mall, kalau belum divaksin nggak diterima. Nah saudara, yang saya kasih Tuhan, sehingga saya katakan kecemasan mulai mungkin menurun tingkat tensinya. Nah saudara, mari kita membuka dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat pertama. Yohanes pasal 14 ayat pertama, saya baca firman Tuhan, firman Allah berkata seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini murid-murid sedikit rasa gelisah, murid-murid ada rasa cemas. Kenapa? Karena Tuhan, waktunya Tuhan akan kembali ke surga, meninggalkan murid-murid itu sudah tidak lama lagi. Tapi Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau murid-murid mengalami suatu kegelisahan, murid-murid yang bersama dengan Tuhan Yesus, setiap saat bersama dengan Tuhan Yesus, mereka pun masih mengalami kegelisahan atau kecemasan, saya mau katakan, apalagi kita. Jika Yesus harus mengingatkan mereka, Yesus berkata kepada mereka, jangan gelisah, percaya kepada Allah, percaya kepadaku. Di dalam firman Allah kita dapat melihat bagaimana kalau seseorang tidak mampu mengatasi kegelisahan yang ada. Kalau seseorang tidak mampu mengatasi kegelisahan yang ada, maka akan terjadi hal-hal yang akan merugikan diri sendiri, akan terjadi hal-hal yang akan membuat orang tersebut akan mengalami kegagalan di dalam kehidupan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat 5 dan 6, kita lompat saja saudara supaya pendek-pendek bacanya. Nanti sudah bisa baca secara keseluruhan di rumah. Dan 8 dan 9. 1 Samuel pasal 13 ayat 5 dan 6 dan ayat 8 dan 9. Firman Allah berbunyi seperti ini. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Ia menunggu 7 hari. Kita lompat. Ia menunggu 7 hari lamanya. Ini Saul menunggu 7 hari lamanya akan datangnya Samuel untuk mempersembahkan persembahan korban supaya mereka berperang dan Tuhan beserta dengan mereka. 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia, meninggalkan Saul. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Gagal mengatasi kecemasan. Saul ketika dia melihat bahwa pasukan Filistin mulai bergerak maju dengan kekuatan penuh, firman Allah berkata, pasukan yang berjalan kaki itu seperti pasir di tepi laut. Banyak sekali. Maka timbul kecemasan bagi orang Israel, timbul kecemasan bagi Saul sebagai raja yang memimpin bangsa ini untuk berperang melawan orang Filistin. Timbul ketakutan, rakyat mulai berserang, rakyat mulai lari, rakyat ketakutan, bersembunyi di Keluk Batu, Bukit Batu, di Liang Batu dan Perigi. Mereka mulai kocar kacir karena kecemasan yang tidak teratasi. Mereka lari, meninggalkan
musuhnya banyak sekali. Musuh mempunyai kekuatan yang lebih besar dari yang kita miliki. Sehingga saya katakan tadi, orang yang tidak bisa mengatasi kecemasan, maka orang tersebut yang pertama, dia akan kebingungan dan takut. Tidak bisa berpikir benar. Jadi kalau orang yang tidak mampu mengatasi kecemasan, maka orang tersebut dia akan kebingungan. Ini hadapi orang Filistin bagaimana? Banyak sekali. Dia bingung. Padahal sebelum-sebelumnya Saul mengalahkan orang Filistin. Sebelum-sebelumnya Saul berperang dan rakyatnya, bangsanya selalu mengalami kemenangan. Tetapi ketika kecemasan terjadi, ketika orang berkata kepada Saul, orang Filistin mulai bergerak. Mereka datang dengan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang tidak terbatas. Maka ketika kecemasan datang dan Saul tidak mampu mengatasi kecemasan tersebut, maka yang terjadi, Saul kebingungan, dia takut dan tidak bisa berpikir dengan baik. Padahal kekuatan bangsa Israel mudah, gampang saudara. Musuh seberat, sebesar apapun, gampang ditaklukkan oleh orang Israel. Mereka hanya berlutut, mereka hanya menghadap Tuhan. Tuhan, kami ini lemah Tuhan. Itu musuh mulai datang. Bagaimana Tuhan? Tuhan cuma bilang, berdiam diri, biar aku ganti berperang ganti kamu. Selesai saudara. Tuhan bisa membuat musuh. Banyak cerita dalam Alkitab, mereka seperti menjadi buta, lalu mereka berperang sesama musuh. Mereka berperang dengan kawan mereka. Mereka lari ketakutan. Hanya Tuhan seperti menggoncangkan perkemahan mereka. Seperti ada deru, ada suara-suara seperti suara kuda yang menghampiri perkemahan. Mereka lari. Saudara ingat orang Aram, bagaimana mereka lari dari perkemahan mereka, meninggalkan semua berkas mereka, meninggalkan harta jarahan mereka. Mereka lari tinggalkan semuanya. Sehingga keempat orang kusta mampu masuk di perkemahan orang Aram. Hanya menghadap Tuhan. Tetapi karena Saul tidak mampu mengatasi kecemasan, itu datang kegelisahan. Kegelisahan mendorong dia rasa takut. Maka dia bertindak. Dia tidak bisa bertindak dengan benar. Dia kebingungan. Dia hidup dalam ketakutan. Dan dia tidak mampu lagi berpikir dengan baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang yang pulang kampung karena gelisah dengan COVID. Banyak orang yang menutup usaha karena gelisah karena COVID. Kalau saya buka terus usaha saya, toko saya, nanti kalau orang datang belanja, orang yang tertular COVID, nanti uang yang mereka belanjakan saya pegang, saya kena COVID, saya mati, dan lain sebagainya. Ada orang pakai masker sampai berlapis-lapis, padahal pemerintah kan cukup 2 lapis. Ada orang sampai sudah tidak mau keluar rumah, dan lain sebagainya. Betul, kita harus bijaksana juga. Kita harus menjaga diri. Kalau boleh ya pulang kita cuci tangan, kita mandi dan lain sebagainya. Menjaga juga orang di rumah jangan sampai tertular karena kita berpergian. Tapi saya mau katakan, mari kita juga berpikir dengan baik. Kita atasi kecemasan kita dengan cara-cara di mana kita melibatkan Tuhan di sana supaya kita bisa bertindak dengan benar, dengan baik. Orang yang tidak mampu mengatasi kecemasan, saya mau katakan yang berikut, orang tersebut akan hilang kekuatannya. Kekuatan bangsa Israel yang ditakut para musuh itu hilang, saudara, ketika kecemasan datang, ketika kegelisahan datang. Yesus berkata, jangan kamu gelisah, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Tapi karena tidak mampu mengatasi kecemasan, saya katakan mereka hilang kekuatan yang selama ini dimiliki oleh bangsa Israel, yang dulu hanya dipimpin oleh para hakim, yang dipimpin para nabi. Mereka belum punya raja, mereka hanya mengandalkan Tuhan, hanya bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Saudara yang saya kasih
dalam Tuhan. Hanya seorang diri Simpson menghadapi ribuan musuh. Dia mengalahkan orang-orang Filistin. Saya katakan itu semua lenyap tanpa bekas. Hilang semua itu kekuatan. Kenapa? Karena kecemasan yang luar biasa telah mendorong mereka hidup dalam kegelisahan. Ketika kegelisahan makin menekan mereka, mereka terdorong untuk timbul rasa takut. Kalau sudah rasa takut, anak kecil pun Petrus mundur. Bukankah engkau juga murid Tuhan? Petrus katakan, enggak, bukan. Anak kecil. Petrus ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena kecemasan yang telah meningkat sehingga membuat dia rasa takut, sehingga kekuatan yang dia miliki. Petrus yang terkenal, dia berbicara dengan murid-murid yang lain. Ketika berbicara dengan Yesus, Petrus adalah murid pemberani. Tetapi ketika dia berhadapan dengan anak kecil, ketika dia dalam posisi cemas, kenapa? Gurunya sudah ditangkap, gurunya akan disalibkan. Dia cemas, dia gelisah, dia takut. Maka ketika anak kecil berkata, "Hei, bukankah kamu murid Tuhan juga?" Dia kaget, mungkin dia lompat. Dia berkata, bukan, saya bukan murid Tuhan. Dan mereka baru bersama-sama di Getsemani. Tapi sekarang hanya anak kecil, dia berkata, bukan, saya bukan murid Tuhan. Saya mau ajak kepada saudara dan saya pada pagi hari ini, mari kita mendatang kepada Tuhan. Saya katakan kecemasan, kekhawatiran seperti menjadi bagian kehidupan manusia yang tidak terpisahkan. Hari ini ada sesuatu kecemasan, ada sesuatu yang terjadi memicu kecemasan dalam hidup kita. Tapi ayo kita atasi. Besok hari sepertinya kita berpikir besok hari pasti lebih aman lah, pasti nggak ada masalah. Tapi besok hari tiba-tiba ada kecemasan lagi yang lain yang datang. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mampu menolong, Tuhan yang mampu memberkati. Kalau anak sekolah, mereka mulai cemas karena waduh sudah mau ujian ini, sudah mau tes ini dia, sudah mau naik kelas. Kalau orang tua lain, aduh sudah mau bayar di pendaftaran sekolah. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang tidak mampu mengatasi kecemasan, yang berikut saya mau katakan, orang tersebut akan bertindak salah atau salah bertindak. Saudara melihat Saul, bukan tugas dia, tapi kecemasan membuat dia tidak sadar apa yang dia akan lakukan. Dia katakan kepada bangsa Israel, ayo bawa itu persembahan keselamatan, korban bakaran, korban keselamatan, korban pendamaian. Ayo bawa semuanya, sembeli semua itu lembu, sembeli semua itu sapi-sapi itu dia. Kita persembahkan kepada Tuhan. Padahal bukan tanggung jawab dia, bukan tugas dia. Orang yang tidak mampu mengatasi kecemasan, orang tersebut bisa-bisa bertindak salah. Saya berapa kali tidak mampu mengatasi kecemasan, saudara. Sehingga berapa kali saya bertindak salah. Tahun 90 sekian, saya pernah bertindak salah untuk meninggalkan pelayanan. Tahun 2000-an atau sebelumnya, saudara, saya juga pernah tidak meninggalkan pelayanan, tapi anakku dan istriku aku suruh pulang nado. Karena ada sesuatu yang saya tidak mampu atasi di dalam keluarga. Saya ingat almarhum Bapak Is, suami dari Bu Bibi.
jemaat yang menasihati saya, Pak, seluruh keluarga balik ke sini, Pak. Sekalipun harus tinggal di luar, di jauh dari tempat ibadah. Saya disadarkan, saudara. Oleh sebab itu mari kita saling mengingatkan. Kalau ada orang yang kita lihat, waduh dia kayaknya dalam tekanan yang luar biasa, dia ada dalam masalah yang luar biasa, tidak mampu mengatasi kecemasannya. Aduh, ayo, ada orang lain yang coba memberikan nasihat sehingga dia tersadar. Terkadang kalau orang sudah cemas, saudara, itu hilang kesadaran. Sehingga saya katakan dia bertindak salah. Dia sudah tidak tahu bahwa tindakan dia itu benar. Bagi dia itu benar tindakan dia, benar salah. Mari saling mengingatkan, Dur, itu salah, itu salah. Suami dan istri terkadang suami mau bertindak salah karena kecemasan, istri yang mengingatkan. Istri terkadang mau bertindak salah oleh karena kecemasan yang tidak dapat diolah dengan baik. Ayo suami yang ingatkan. Bahkan tidak salah, terkadang anak-anak harus mengingatkan orang tua. Karena orang tua terlalu banyak beban, terlalu banyak pikiran, lalu timbul kecemasan, gelisah, ketakutan, sehingga ada saat-saat mau bertindak salah. Ayo anak-anak ingatkan, tidak masalah. Ingatkan dengan kasih tentunya kan, karena itu orang tua. Kita harus belajar, kita harus melakukan. Tugas kita masing-masing untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saya lanjut, saudara, tidak lama lagi. Cara atau sukses mengatasi kecemasan. Kita akan lihat dengan cepat bagaimana mengatasi kecemasan. Yang pertama, saudara, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 3, ayat 6, ayat 7, ayat 12, bahkan satu perikop dari ayat ini, ceritanya begini, saudara. Ketika saya nanti saudara baca di rumah ya, saudara bisa kasih tanda atau saudara bisa catat, sehingga saudara bisa pulang, saudara bisa baca. Ketika Yakub akan kembali ke tanah keluarga, dia dari rumah mertuanya, dia ingin kembali, dia ingin pulang. Dia sudah punya keluarga, dia sudah punya harta benda yang banyak, tetapi kepulangan Yakub, dia dibebani dengan kecemasan yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena dia pulang berarti dia akan bertemu dengan Esau. Bukankah Esau pernah dia bohongi? Merampas hak kesulungan Esau. Sehingga kalau dia pulang, itu berbahaya. Kalau dia tinggal di rumah mertuanya, itu dia tersiksa. Dia itu maju salah, mundur salah. Sehingga dia harus mengambil keputusan, dia harus pulang. Mau tidak mau saya harus pulang. Tinggal terus di rumah mertua, aku dibodohi terus. Sudah 14 tahun saya bekerja, 14 tahun lebih. Saya mendapatkan Rahel, dikasih Lea. Akhirnya saya harus bekerja lagi 7 tahun. Setelah itu saya harus bekerja lagi untuk mendapatkan upah saya. Tapi kalau saya pulang di sana ada Esau. Maka saya mengatakan kepada saudara, untuk kita sukses berhasil mengatasi kecemasan, maka kita harus belajar kepada Yakub. Yang pertama, saudara, harus punya strategi. Punya, saudara, jujur, kecemasan butuh strategi untuk kita bisa menang. Masa pandemi begini kan segala sesuatu kayaknya menurun, ekonomi menurun dan lain sebagainya. Butuh strategi. Kalau ekonomi menurun kan berarti pendapatan kita juga menurun kan. Oke, kita atur strategi sekarang. Kalau dulu tiap hari masuk ke pasar, kadang-kadang tidak ada yang mau dibelanjain, sekarang dikurangin, tinggal 3 hari ke pasar. Itu kan bagian dari strategi. Kalau dulu biasa beli itu makanan sampai kebuang-buang nggak dimakan, sekarang kita beli, kita pas sesuai kebutuhan kita. Bahkan kalau boleh dikurangin sedikit, itu strategi. Nah, saudara melihat bagaimana Yakub, dia mengatur strategi yang luar biasa. Kalau saudara baca, maka sebelum dia bertemu Esau, dia mengirimkan dulu utusan-utusan untuk bertemu dengan Esau. Di sana, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yakub
apa? Kamu bawa itu binatang-binatang. Kasih sama Esau. Katakan ini dari Tuhanku. Tuhanku sudah diberkati oleh Tuhan. Sehingga dia mengirimkan ini persembahan buat Esau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu Esau lagi marah-marah. Esau yang punya kemarahan yang besar, kemarahan yang luar biasa kepada Yakub. Dia benci sekali. Tetapi ketika orang datang lalu mempersembahkan sesuatu, datang dengan kerendahan hati, memberikan sesuatu kepada Esau, maka apa yang terjadi? Esau katakan, di manakah Tuhanmu? Dia ada di belakang, dia masih di belakang. Tapi dia telah mendahului. Dia telah menyuruh kami mendahului untuk memberikan ini, untuk mempersembahkan ini, memberikan apa yang dia punya. Esau luluh hatinya, saudara. Lalu bahkan Esau tidak mau ambil. Esau katakan, enggak usah. Saya juga terlalu banyak. Saya juga banyak harta saya. Itu banyak kambing domba unta yang saya miliki. Enggak usah. Saya justru rindu untuk ketemu adik saya. Justru saya rindu ketemu Yakub. Pergi sampaikan, aku ingin ketemu dengan dia. Kita atur strategi dengan baik, saudara. Untuk menghadapi kecemasan yang ada, kita harus diam sejenak. Jangan langsung, ketika ada sesuatu yang memicu untuk kita cemas, lalu kita langsung bertindak dengan emosi, bertindak dengan salah. Tidak, kita harus duduk diam. Kita harus berpikir, strategi apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi kecemasan yang sementara melanda dunia, yang sementara terjadi dan berdampak dalam kehidupan saya. Maka berdiam diri, berpikir dengan tenang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu pulanglah orang-orang suruhan. Saudara baca saja, saudara, karena waktu. Kejadian pasal 32. Lalu pulanglah orang-orang suruhan dari si Yakub. Lalu mereka katakan, Yakub, kami sudah berikan. Tapi dia katakan, enggak usah, saya juga sudah punya banyak. Sekarang dia datang dengan 400 pengikutnya, 400 tentaranya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Ketika Yakub dengar seperti itu, Yakub bilang, mati aku kalau begitu. Berarti Esau itu masih marah kepada saya. Dia mau datang kepada saya dengan kekuatan yang besar. Dia mau datang kepada saya, dengan untuk maksud berperang dan lain sebagainya. Dia buat lagi strategi yang lain. Dia pecah dua itu pasukannya. Dia pecah dua orang-orang yang ikutnya. Satu ke kiri, satu ke kanan. Sehingga dia berpikir, apabila si Esau dapat mengejar mereka, maka hanya satu bagian yang mungkin mati semuanya. Baik orang-orangnya, harta bendanya habis semuanya. Tapi masih ada bagian, masih ada keluargaku yang lain yang selamat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu saya katakan itu strategi. Lalu datanglah Yakub. Setelah semua dia sudah atur, strategi sudah atur, maka kita membaca, saudara. Lalu dalam, saya lupa ini ayat berapa karena saya potong-potong. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi dua pasukan. Dia bisa. Yang bahaya ini dia. Ayat yang lain berkatakan, Esau diiringi oleh 400 orang. Ayat selanjutnya, bukankah ini dia datang kepada Tuhan. Ayat 12, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunan seperti pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan, bukankah engkau yang berfirman bahwa keturunanku akan banyak, keturunanku akan seperti pasir tapi laut yang tidak dapat dihitung. Berseru kepada Tuhan. Kita atur strategi kita sebaik mungkin, kita atur kekuatan kita sebaik mungkin, dan kita datang, kita bawa kepada Tuhan. Yang kedua, kita datang menghampiri Tuhan. Strategi yang paling hebat pun yang saudara miliki, kalau saudara tidak datang menghampiri Tuhan, saudara akan mengalami kegagalan. Kita ingat Esther kemarin, dalam firman Allah kemarin, ketika mereka dalam keadaan terancam, apa yang dia lakukan? Dia berkata, berdoalah, berpuasalah,
3 hari 3 malam kamu jangan makan. Kita menghadap Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan, supaya kita bisa diselamatkan dari pembunuhan, pembantaian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Atur strategi dan kita libatkan Tuhan di dalamnya, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong kita. Ayat yang terakhir, saudara, saya cepat-cepat saja. Dalam Markus pasal yang keempat ayat 38-39, firman Allah berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Hadirkan Yesus di tengah masalahmu. Hadirkan Yesus di tengah kecemasanmu. Engkau boleh atur strategi sukses mengatasi kecemasan dengan strategi yang baik. Lalu kita datang menghadap Tuhan. Ketika kita datang menghadap Tuhan, kita minta kehadiran Tuhan. Tuhan, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ini ombak yang besar, Tuhan. Ini perahu mau terbalik, Tuhan. Kita tidak mampu mengatasi masalah ini, Tuhan. Kami tidak mampu lagi mengemudikan perahu ini, Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah persoalan kita, saya mau katakan kepada saudara, maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada engkau. Sehingga engkau bebas, engkau menang dari kecemasan yang sementara terjadi. Engkau mengalami kemenangan dari kecemasan yang sementara melanda. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan bukan hanya jemaat yang cemas, pendeta pun cemas, hamba Tuhan pun mengalami kecemasan. Saudara pikir, saudara hanya jemaat pendeta itu, hamba Tuhan itu pasti nggak ada kecemasan. Saya mau katakan, bahkan mungkin kecemasan kami lebih besar dari kecemasan yang saudara hadapi. Tetapi kami belajar untuk menghadapkan kecemasan kami kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menolong. Ketika Tuhan hadir, maka kami mengalami kemenangan. Kami tidak mau hidup dalam kegelisahan. Kami tidak mau hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena kami punya Tuhan yang besar. Saudara punya Tuhan yang besar, yang sama, yang berkuasa, yang dapat menolong, yang dapat memberkati, yang dapat membebaskan engkau dari kecemasan dan kecemasan yang sementara terjadi. Saya mau katakan kecemasan hari ini mungkin selesai. Bukan berarti kita bebas dari kecemasan. Besok mungkin masih ada kecemasan. Tapi satu hal, Tuhan kita tidak pernah berubah. Oleh sebab itu firman Allah berkata, biarlah kesusahan hari ini, cukuplah hari ini. Kesusahan besok hari lain lagi, kita hadapi lagi. Kesusahan engkau boleh datang pada besok hari, ya. Hari ini cukup. Kalau kau datang pada besok hari, aku pun akan menang melawan engkau. Kenapa? Karena Tuhanku adalah Tuhan yang ajaib. Tuhanku adalah Tuhan yang besar, yang luar biasa. Kita tundukkan kepala saudara. Haleluya Yesus, haleluya. Kau Bapa yang ajaib. Saya mengundang tim musik yang ada sehingga untuk maju. Kita mau berdoa. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Kita nyanyikan pujian ini. Kalau saudara ada dalam kecemasan,